Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak Anda untuk melihat, merefleksikan, dan meneladani hidup atau keutamaan-keutamaan Santo Gabriel dari Bunda Berduka Cita, yaitu terkait dengan ketekunannya dalam bekerja dan belajar. Kehidupan Gabriel muda ketika berada di biara sungguh sangat berbeda dengan kehidupannya yang sebelum-sebelumnya, atau ketika ia belum mengenal kehidupan membiara, di mana kehidupan Gabriel yang dahulu selalu mengikuti perkembangan arus dunia, melancong, berdansa, menonton pertunjukan musik dan lelucon. Namun setelah berada di biara Pasionis, hidupnya berubah total. Ia mulai membiasakan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah ia kerjakan, seperti menyapu lantai, mencuci piring, melayani waktu makan, mencangkul, menyiram tanaman atau kebun, dan lain-lain. Semua pekerjaan tersebut dikerjakan olehnya dengan gembira hati. Ia tahu bahwa pekerjaan yang kecil akan menjadi sesuatu yang besar dan bernilai jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas, bukan karena hormat atau takut kepada manusia atau para pembina, atau supaya mendapat perhatian orang lain, atau karena kenyamanan, menyenangkan, serta keuntungan, melainkan semuanya itu dilakukannya hanya demi Allah, sehingga ia mengikuti semua pemikiran yang memberikan tugas tersebut. Dalam melakukan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, ia selalu membayangkan bahwa perintah tersebut datang dari Allah, dan ia bersedia melakukannya seperti yang dikehendaki oleh Allah, dengan mengarahkan semuanya hanya kepada Allah saja. Santo Gabriel mulai pada pagi hari sampai hari berakhir, senantiasa mengangkat hati kepada Allah. Ia berkata, "Alangkah puasnya seorang biarawan sampai pada malam hari menyadari bahwa karena kemurahan Tuhan, ia telah mengisi harinya dengan mengabdi Tuhan dan tahu bahwa Tuhan membalas semua yang dilakukannya. Alangkah senangnya ia berbaring di tempat tidurnya." Dengan demikian, Santo Gabriel selalu melewati hari-hari hidupnya dengan gembira, tertib, teratur, dan tidak ada waktu kosong dibiarkannya berlalu begitu saja. Tetapi ia selalu mengisinya dengan pekerjaan yang satu dan beralih ke pekerjaan yang lain, seperti berdoa, renungan, melakukan mazmur, bacaan rohani, rekreasi, pekerjaan jasmani, dan lain-lain, sehingga ritme hidupnya tidak membosankan. Selain memperhatikan hidup doa dan bekerja, Santo Gabriel juga tidak mengabaikan atau meninggalkan hidup studi atau belajar. Santo Gabriel sangat tekun dalam belajar. Hal ini dia tekuni semenjak dia berada di Spoleto, dan ketika di biara ia semakin tekun atau bersemangat. Ia selalu membungkuk di atas buku-buku dengan tujuan lain, dengan maksud mulia, yaitu menjadi seorang imam. Ia tahu bahwa dengan segala pengetahuannya akan digunakan untuk menyebarkan kerajaan Allah. Ia melihat bahwa kesucian dan pengetahuan adalah sayap bagi seorang imam, maka baginya belajar sama dengan berdoa. Bagi Santo Gabriel, menjadi imam adalah suatu tugas yang mulia dan menuntut tanggung jawab yang besar. Maka setiap pribadi yang dipanggil untuk menjadi imam harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar mampu menyebarkan kerajaan Allah dengan benar. Dengan demikian, Santo Gabriel selalu berusaha dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Ia bahkan tidak segan-segan memberi nasihat yang keras dan pedas kepada kakaknya yang baru saja ditabiskan menjadi imam. Ia mengatakan bahwa jika kakaknya tidak berusaha menambah pengetahuan, ia tidak dapat menjabat imam dengan sepantasnya. Dengan mengutip kata Santo Thomas, ia menulis demikian, "Jikalau kamu karena ketidaktahuan atau kelalaian tidak mengajarkan jalan keselamatan kepada umat dan membuat hilang salah satu domba yang berharga, darah Yesus Kristus,
maka kamu harus bertanggung jawab atas jiwa yang hilang di bawah pimpinanmu. Anima pro anima, yaitu nyawa ganti nyawa. Kata hakim ilahi, jiwa itu hilang karena kelalaianmu, maka pertaruhkanlah nyawamu sebagai gantinya. Demikian pula sebaliknya, dengan mengutip kata Santo Agustinus, ia berkata, "Jikalau kamu telah menyelamatkan satu jiwa dengan pengajaranmu yang benar, maka kamu menjamin jiwamu sendiri. Kamu menambah mahkotamu sebanyak jiwa yang diperoleh bagi Allah," kata Santo Gregorius. Maka dengan berpegang pada kata-kata tersebut, Santo Gabriel menyuruh kakaknya untuk tidak meninggalkan studi minimal 3 atau 4 jam sehari. Ia memintanya untuk membuat suatu jadwal sebagai ketentuan hidup, serta melarangnya untuk hidup tidak menentu. Santo Gabriel mengatakan demikian, "Meskipun waktu tidak terlalu banyak, namun bila digunakan dengan baik untuk mempelajari kebenaran ilahi, kamu akan menikmati kedamaian hati dan ketenteraman yang benar. Begitu pula sebaliknya, jikalau tidak melakukan segala kebaikan yang wajib kamu lakukan, maka kamu akan gelisah karena telah menjadi kerugian bagi orang lain." Dengan mengutip kata Santa Brigida, ia menulis demikian, "Orang-orang demikian akan ditenggelamkan ke dalam neraka di bawah setan. Oleh karena itu, laksanakanlah nasihat-nasihat terakhir saya yang termiskin ini, dan jangan sangsi bahwa segala-galanya akan menjadi manis, mudah, dan kamu akan selamat." Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kebajikan-kebajikan yang telah ditunjukkan oleh Santo Gabriel dari Bunda berduka cita semasa hidupnya. Kebajikan-kebajikan atau keutamaan-keutamaan itulah yang membawa dirinya mencapai kekudusan atau kesempurnaan hidup Kristus yang diikutinya. Kita semua orang yang telah dibaptis dipanggil untuk menjadi kudus sama seperti Allah adalah kudus. Itulah tujuan keberadaan kita di dunia dan panggilan kita yang sejati. Menyadari tujuan keberadaan atau kehidupan kita yang sesungguhnya itu, kita semua diajak untuk meneladani, mengembangkan keutamaan-keutamaan Santo Gabriel dari Bunda berduka cita dalam kehidupan kita sehari-hari, sesuai dengan status hidup kita masing-masing, terutama bagi seorang imam. Kita diajak untuk menjadi instrumen Tuhan menggemakan kebenaran ilahi melalui cara hidup yang demikian, hidup sederhana namun dimaknai secara benar seperti yang ditunjukkan oleh Santo Gabriel, sehingga akhirnya membawa keselamatan bagi diri kita sendiri dan juga sesama. Tuhan memberkati.